Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu anggota PKH, dalam kesempatan ini kita akan belajar di modul 4 yaitu perlindungan anak. Kita sudah masuk di sesi 11, langkah 5 yaitu deteksi dini kekerasan. Sebelum kita memulai materi pada kali ini, mari kita bersama-sama untuk tepuk hak anak. Ibu-ibu sudah siap? Baik, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Pada langkah 5 yaitu deteksi dini kekerasan anak, saya akan membagi menjadi ke dalam 3 kelompok saja. Lalu saya akan membagi potongan-potongan kertas yang dimana dalam potongan kertas tersebut saya akan menuliskan gejala-gejala anak mengalami kekerasan seksual. Kelompok yang pertama yaitu gerakan-gerakan tak wajar. Kelompok yang kedua yaitu gejala atau tanda-tanda fisik. Yang ketiga yaitu gejala atau tanda-tanda psikis. Selanjutnya, ibu-ibu bisa membuka potongan-potongan yang tadi sudah saya bagikan. Kemudian ibu klasifikasikan atau ibu masukkan ke dalam 3 kelompok yang saya sudah bentuk. Baik, pada potongan kertas yang pertama yaitu kedua tangan dan kaki menyimpul erat. Itu masuk ke dalam kelompok yang mana ibu-ibu? Iya, masuk ke dalam gejala atau tanda-tanda fisik. Selanjutnya, potongan yang kedua, sakit jika memakai celana dalam. Iya, betul sekali. Itu masuk ke dalam gejala atau tanda gerakan-gerakan tak wajar. Untuk potongan yang selanjutnya, kepala tertunduk ke dalam, itu masuk ke dalam kelompok gejala atau tanda fisik. Karena anak tertunduk itu biasanya karena malu. Selanjutnya, potongan yang keempat yaitu kesakitan saat BAB dan BAK itu masuk ke dalam kelompok gerakan-gerakan tak wajar. Karena jika seseorang anak mengalami kekerasan seksual ketika ia pergi ke kamar mandi untuk buang air besar atau air kecil, itu biasanya akan merasakan sakit yang luar biasa pada alat kelamin dan sebagainya, sehingga itu masuk ke dalam gerakan-gerakan tidak wajar. Demikian uraian dari tugas kelompok ibu-ibu. Selanjutnya saya akan bertanya nih, kira-kira apa yang akan dilakukan ibu-ibu jika anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual pada anak? Mungkin 2 atau 3 orang ibu-ibu yang mau menjawabnya, saya persilakan. Iya, super sekali jawabannya. Tentu jika kita mengalami, anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual, tentunya kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih, kita akan merasa tidak suatu tindakannya sangat memalukan, ataupun hal-hal yang berujung ke yang negatif. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama. Mari ibu-ibu bisa melihat flipchart 9 dan flipchart 10 untuk bisa menyimpulkan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya, mari kita lihat flipchart yang berikut ini, yaitu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Yang pertama, kedua bahu akan terangkat sehingga menutupi bagian leher. Gerakan ini refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Yang kedua,
kepala tertunduk dengan dalam. Kepala akan tertunduk dengan dalam karena merasa malu ataupun merasa depresi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kedua tangan dan kedua kaki akan menyimpul erat seperti sewajarnya orang ketakutan. Dan seterusnya, ibu bisa lihat sendiri tanda-tanda terjadi kekerasan seksual kepada anak. Itu ada lutut tertekuk dengan dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi, dan lain-lainnya. Itu masuk dalam tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gerakan-gerakan yang tak wajar. Selanjutnya, jika dilihat dari kelompok gejala fisik, yang pertama yaitu sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK. Jika dilihat dari fisiknya, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu akan merasa sakit saat BAK ataupun BAB di kamar mandi. Yang kedua, cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Itu yang akan dirasakan oleh jika seorang anak mengalami kekerasan seksual. Itu akan terasa sakit di alat kelaminnya, di bokong, di paha, atau di bagian-bagian tubuh yang lainnya. Itu masuk di gejala fisik. Untuk yang ketiga, memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Itu menurut David Given, seorang peneliti bahasa tubuh. Artinya jika seseorang anak mengalami kekerasan seksual ketika si pelaku hendak menyergap atau hendak melakukan kekerasan seksual terhadap anak, itu akan menyebabkan si anak itu memar-memar di bagian-bagian tubuh tertentu. Semisal itu di bagian tubuh tangan, bisa di bagian tubuh paha, ataupun gigi yang patah atau bibir yang memar karena tindak pelaku yang hendak melakukan kekerasan seksual. Selanjutnya itu ada rasa panas dan nyeri di area genital, terus ada cara jalan yang tak wajar, terus ditemukan bekas bercak darah atau cairan di dalam celana anak. Itu masuk dari gejala fisik kekerasan pada anak. Selanjutnya kita bisa melihat ke gejala-gejala psikis atau kejiwaan. Itu yang pertama, anak berubah ekspresif, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Itu poin yang pertama. Yang kedua, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang dapat dijelaskan. Penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu jika dilihat dari psikisnya itu akan cenderung ekspresif, akan cenderung malas makan, malas beraktivitas, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan. Penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan itu sendiri. Yang selanjutnya, susah tidur dan sering mimpi buruk. Mungkin karena depresi, itu teringat akan kejadian-kejadian yang mungkin kelam menurut anak yang mengalami kekerasan seksual, sehingga itu akan selalu terbayang dalam mimpi. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi dan sulit belajar. Anak yang mengalami kekerasan seksual secara psikis itu akan susah belajar, susah berkonsentrasi. Yang selanjutnya, perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, atau secara ngomong itu suka ngelantur, bahkan sering ngompol.
Demikian tanda-tanda atau gejala kekerasan pada anak. Untuk selanjutnya, ibu-ibu, bila mana di keluarga ibu atau anak ibu atau saudara ibu terdapat tanda-tanda seperti yang sudah saya uraikan tadi, kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan? Baik, saya akan menanyakan kepada 2 atau 3 orang ibu-ibu yang mau menjawabnya. Saya persilahkan. Ibu yang paling depan, ibu akan marah. Yang sebelahnya kecewa ya. Iyalah tentunya karena anaknya mengalami kekerasan seksual tentu akan marah atau akan kecewa. Nah, mari kita cocokkan jawaban dari ibu-ibu, sikap dan perilaku ketika kita melihat atau mengalami anak terjadi kekerasan seksual. Mari kita bersama-sama lihat pada flip card 12. Baik, inilah sikap dan perilaku yang harus diambil oleh orang tua jika ada anak yang mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Yang pertama yaitu tidak panik dan tidak marah. Tentunya kita sebagai orang tua atau kita yang melihat saudara kita yang terjadi musibah kekerasan seksual, kita itu tidak boleh panik, kita tidak boleh marah. Karena itu semua kita harus mencari solusi yang terbaik. Yang selanjutnya, peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Nah, kita sebagai seorang orang tua yang melihat anak mengalami kekerasan seksual, kita harus memeluknya, kita harus menjaganya dengan hangat. Jangan sampai anak mengalami depresi yang sangat hebat atau bahkan berakibat fatal bagi si anak tersebut. Selanjutnya, sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Kita sebagai orang tua yang mengayomi, jika melihat anak mendapatkan kekerasan seksual, kita harus tetap menjaganya, kita harus tetap melindunginya seyogyanya seperti saat anak-anak tidak mengalami kekerasan tersebut. Selanjutnya, jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Kita harus selalu komunikatif dengan anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut. Jangan malah kita pasif atau mencueki si anak tersebut. Selanjutnya, mintalah pertolongan ahli lembaga layanan yang berkaitan dengan kekerasan anak. Bisa ke KPAI ataupun lembaga-lembaga yang terdapat di daerah, di kecamatan atau di tingkat desa sekalipun jika itu memang ada. Selanjutnya, terakhir itu laporkan ke pihak polisi. Demikianlah review dari langkah 5 deteksi dini kekerasan seksual. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita berpisah pada sesi ini, mari kita bersama-sama tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya kita akan belajar kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.